Aduh, gagal sudah. Padahal saya mau menampilkan image gagah seperti anggota Brimob. Hari ini saya mendapat kesempatan istimewa untuk bisa mengunjungi markas utama Brimob yang ada di Watu Kose, Pasuruan bersama teman-teman saya dari komunitas Rudebruk yang sudah siap dengan kostumnya. Saya tidak mau kalah, penampilan saya juga sudah total dengan baju Brimob. Kami berangkat didampingi oleh para anggota Brimob dari Medaeng, Surabaya menggunakan truk milik Satuan Brimob ini. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya kami sampai di Pusat Pendidikan Korps Brimob, Watu Kose. Wah, akhirnya nih kita sampai juga ke markasnya Brimob yang ada di Watu Kose. Kalau tadi saya udah coba naiknya kayak gitu ya, sekarang turunnya ngeri juga ternyata. Ya nggak apa-apa lah, saya mau membuktikan kalau cocok dan masuk kualifikasinya itu gitu. Capek. Tujuan pertama kami adalah gudang senjata yang ada di Pusat Pendidikan Korps Brimob ini. Ada ratusan hingga ribuan senjata disimpan di tempat ini. Namun jumlah itu diwakilkan oleh beberapa jenis senjata yang sudah berjajar rapi di depan kami ini. Salah satunya di pertemuan 10 November. Kemudian lepas ini, ya, sudah dilepas, ada ke bawah, bisa lepas. Menyerang pos Belanda itu hanya untuk merebut kreditnya. Ini merupakan beberapa senjata yang paling banyak digunakan ketika berperang melawan penjajah, yang artinya senjata ini berumur puluhan tahun dan bernilai sejarah tinggi. Bahkan sebagian besar di antaranya masih berfungsi. Di sini kita bisa menemukan beberapa jenis senjata bekas perang yang masih belum banyak muncul di dokumentasi sejarah. Berterima kasih kepada rombongan pencinta sejarah Rudebruk yang berkesempatan datang ke Watu Kose ini karena dalam rangka mempersiapkan atau menyambut ulang tahun Brimob ke-70 tanggal 14 November 2015. Kebetulan yang kami gelar di sini setelah tadi kita berkumpul bersama-sama menjelaskan tentang sejarah Pusdik Brimob, kita berkumpul di sini untuk melihat senjata-senjata yang pernah digunakan oleh para pejuang polisi istimewa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur khususnya. Berikutnya, kami diajak untuk menyaksikan secara langsung bentuk pelatihan yang diterapkan kepada 2.500 orang siswa dari seluruh Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Pusdik Korps Brimob Watu Kose. Program latihan yang diberikan tentu saja meliputi fisik dan juga mental. Mereka harus tetap tegar menjalani latihan fisik meski beratapkan terik matahari, seperti berlari, merayap, hingga terjun. Semua ini hanyalah sarana latihan sebelum nanti mereka menghadapi tes dalam medan yang sebenarnya. Perjalanan ini mengarahkan kami menuju lapangan tembak yang terpisah dari lokasi utama Pusdik Korps Brimob. Di pintu masuk, kita akan menemukan 2 buah batu yang menjadi cikal bakal dari nama Pusdik Korps Brimob. Dinamakan Watu Kose karena konon tempat ini merupakan bekas tempat latihan tentara kerajaan Majapahit dan kedua batu ini merupakan tempat para pasukannya mengasah pedang dan tombak. Nah, di sini para siswa dilatih untuk membidik sasaran secara tepat dengan menggunakan senjata api. Mereka harus berkonsentrasi walaupun di bawah tekanan dari para mentornya dan juga tersengat panasnya matahari. Tentu saja tidak mudah. Kerja keras mereka ini patut diacungi jempol. Yang pertama sangat berbeda sekali dengan aktivitas saya seperti biasa. Yang awalnya saya harus sebagai masyarakat sipil, sekarang saya harus punya tanggung jawab, rasa disiplin yang sangat tinggi, ya sebagaimana lembaga pendidikan. Saya rasa kalau pribadi saya tidak, karena ketika seberat apapun aktivitas itu yang kita rasakan, ketika kita menjalani dengan ikhlas, dengan keteladanan dan kita ingin mendapat ilmu tersebut, ya tentu semuanya akan mudah. Dengan melihat mereka berlatih, membuat rasa penasaran saya berubah menjadi keberanian untuk turut mencoba membidik sasaran dengan senjata api. Pertama, saya harus menggunakan pelindung telinga untuk meredam bunyi tembakan.
Berhubung ini adalah pertama kalinya saya memegang senjata, tentu saja tangan saya gemetaran. Saya juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkonsentrasi, hingga akhirnya shoot! Saya berhasil melesatkan tembakan pertama saya dengan hasil yang ya lumayan lah untuk pemula. Wah, ini dia pemirsa. Ini nih hasil tembakan saya. Wuh. Ya bakat dong berarti saya ya. Abis ini saya mau ikut perburuan liar. Ini merupakan pengalaman berharga bagi saya, mengingat tempat ini bukan tempat yang bisa dikunjungi begitu saja oleh masyarakat umum. Kali ini adalah mengajak adik-adik kita, terutama dari teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, ataupun dari kalangan pekerja dan berbagai usia, yaitu memperkenalkan bagaimana peran BRIMOB di masyarakat, baik secara pendidikannya, baik secara pelatihannya, bahwasannya peran BRIMOB sangat penting di masyarakat, terutama peran dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah puas belajar di lapangan tembak, kami menuju ke destinasi selanjutnya, yakni Candi Belah atau Candi Sumber Tetek yang ada di wilayah Dusun Belahan, Desa Wonosonyo, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Konon, Candi Sumber Tetek ini merupakan pertirtaan atau tempat mandi yang dibangun untuk kedua permaisuri Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan, Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Dinamakan Sumber Tetek karena salah satu dari patung ini bisa mengeluarkan air jernih dari bagian dadanya. Oleh masyarakat setempat, air ini dipercaya dapat mengobati segala macam penyakit dan juga memiliki khasiat awet muda bagi yang mandi atau meminum airnya. Lengkap sudah perjalanan kami. Setelah berpanas-panasan, kini para peserta bisa melepas lelah dengan mandi di sumber mata air ini. Dari Pasuruan, Putriana Cahya, BBS TV.